Mas Papua cair katanya. Kemarin itu kan rindu aku mau masuk lagi tuh. Rindu? Di mana? Di rumpuh semalam? Iya, di rumah kamu kan. Aku kan biasa kan, aku kan paketku kan aku isi pakai voucher. Jadi kalau habis aku isi lagi gitu kan. Pas habis ku isi mau naik lagi, lagunya udah kisah sedih di hari kan, gimana lagu mau naik? Siapa yang nyanyi? Bukan aku lah. Citra ya kan, lagunya sedih-sedih. Gimana mau kita mau bisa melawan iblis kalau lagu kita sedih-sedih? Coba kita baca ya. Kemarin saya mimpi Bang Luga dapat duit dari Mas Papua yang banyak untuk penginjilan. Amin. Gitu. Siapa ini story Naraya? Story. Silakan. Amberly. Semua Amberly naik Amberly. Semua nabi. Halo, malam Kak Rindu, malam Bang Luga. Malam. Bang Narayan, halo. Iya. Rindu, tolong jadikan saya moderator ya. Ini masalahnya udah naik semua nih para Gimana? Om Luga. Ya, sebentar. Om. Atas nama Om pernah Rindu, tolong bermimpi dong. kan? Om Sebentar pernah mimpi, dulu, kan? sebentar. Oke, sebentar ya, sabar dulu ya, story. Saya kan belum membuka. Dan Nabi udah cek deh Nabi. Begini ya. Si Rudi Yohanes, Bom Sopiatul kan mengatakan Nabi itu harus dari bangsa Israel. Pertanyaannya, kenapa harus Nabi dari bangsa Israel? Kenapa juga tidak ikut 5 jawatan seperti penginjil, seperti pendeta? Kalau pendeta bisa dari misalnya suku kaum Manado, dari Batak, dari Cina. Om, pendeta Nabi atau tidak Om? Loh. Nah, sebentar ya. Jika Sebentar pendeta sebentar dulu, aku lagi ngomong, lama-lama bibirmu kurobek loh, bener loh. Orang lagi ngomong. Jadi begini, itu 5 jawatan itu adalah satu tubuh Kristus. Sama seperti mata dan mulut dan telinga dan lidah, itu 5 panca indera. Bagaimana mungkin kau mengatakan, oh kalau mata boleh ke Cina, tapi kalau mulut nggak boleh? Ya gimana? Itu kan satu kesatuan. Bisa nggak matanya Luga ke Amerika, tapi badannya Luga nggak boleh ke Amerika? Nah, sekarang boleh ngomong Om. Belum bisa. Sama seperti Nabi. Nabi tidak hanya dari Israel, nggak boleh di luar Israel. Pertanyaannya, kenapa pendeta boleh di luar Israel? Kenapa penginjil boleh di luar Israel? Karena pendeta di gereja saya bukan orang Israel, orang Cina. Nah, kenapa tidak adil? Coba kau jawab. Silakan, baru kau buka mulut kau. Nggak boleh Om jawab. Pendeta itu bisa disebut Nabi atau tidak Om? Ada 5 jawatan, kan saya udah bilang tadi, Efesus 4. Oke, aku cari ke intinya Om. Nabi itu apa sih? Sebentar dulu. Definisi Nabi apa sih Om? Definisi Nabi apa sih Om? Penyampai suara Tuhan. Nah, dia diurapi Tuhan nggak Om? Dia dipilih Tuhan langsung nggak Om? Dipilih. Nah, pendeta juga dipilih Tuhan juga untuk menggembalakan. Iya, tetapi kan ada ayatnya di Alkitab. Mana? Segala kan ada di Alkitab, semua nabi berasal dari Israel, bangsa Israel. Benar. Oh. Semua nabi berasal dari Israel. Terus kalau pendeta kenapa boleh di luar Israel? Kenapa? Gini Om, bedakan pendeta dengan nabi. Bisa nggak Om bedakan pendeta dan nabi? Bisa. Bisa nggak membedakan Om guru sama sama? Oh tidak, nabi sama pendeta itu sama-sama hamba Tuhan. Kenapa cuma nabi aja yang harus dari Israel? Pendeta dan penginjil bebas dari bangsa manapun. Ini aturan dari mana? Coba kau tunjukkan ayatnya di mana. Kalau penginjil boleh dari Cina, kalau nabi nggak boleh dari Cina. Coba di mana ayatnya? Coba kau jawab. Saya katakan, ini nabi ini pilihan Om. Loh, emang kau kira si lontong Borjong, dengerin dulu ya. Nabi itu terus rasul bukan pilihan. Terus rasul. Kenapa panik sih Om? Belum lagi aku berargumen. Kenapa sih marah-marah? Enggak, kan kau bilang nabi itu pilihan, penginjil bukan pilihan. Sejak kapan penginjil bukan pilihan? Nabi itu berasal dari Israel. Terus kalau penginjil itu memberitakan kabar yang udah diberitakan untuk untuk semua manusia, sama seperti rasul. Apa yang diberitakan rasul itu yang diberitakan pendeta. Kalau rasul boleh nggak di luar Israel? Kalau rasul nggak bisa. Rasul nggak boleh di luar Israel? Nggak bisa Om. Ayatnya mana? Coba Om, ada nggak rasul di luar Israel? Coba murid-murid Yesus. Ada. Siapa Om? Ada saya rasul. Tuhan bilang saya rasul. Rasul Om ya. Sebentar dulu, saya duduk di 24 tua-tua. Borjong, hati-hati kau ngomong. Tuhan ya? Iya. Tuhan ya? Berarti udah berjengkol ini ya?
Kapan meninggal Om? Kamu jangan ngejek-ngejek di sini, nanti kau kuturunkan. Ya lo baik-baik. Hah? Gini, Om. Mana ayatnya? Enggak, coba. Mana ayatnya Nabi harus dari bangsa Israel? Coba. Mana ayatnya? Coba keselamatan berasal dari mana Om? Yang saya tanya Nabi, ku robek nanti mulut kau di sini, kurang ajar. Keselamatan berasal dari mana? Yang saya tanya Nabi, tolol. Iya, anjing Nabi ini itu kita yang Nabi. memberitakan keselamatan dari Israel. Dari Saya Israel kita menciptakan keselamatan. si Borjong. Yang saya tanya, sebentar. Yang saya tanya sama kamu, sebentar ya. Yang saya tanya sama kamu, kau bilang Nabi tidak boleh di luar Israel. Itu ayatnya di mana, tolol? Aku tanya sama Om, keselamatan tidak ada. Kamu dari jawab. Israel. Bukan itu yang saya tanya, tolol. Yang saya tanya tadi sama kau, di mana ayatnya Nabi nggak boleh di luar Israel? Ayatnya di mana? Nanti ku injak lo kepala kau. Sabarlah Pak Tua. Kurang ajar kau setan kau. Mana ayatnya? Sabarlah Pak Tua. Jangan nanti kau darah tinggi. Mana ayatnya? Kau sabar, tua-tua. Ya kau jawab cepetan. Iya, dengar. Kau jawab. Iya, dengar tua-tua keladi. Sabar kan. Si Borjong, kamu cepetan jawabnya. Keladi, iya Nabi Keladi. Si bangsat. Sabarlah. Kolon. Bukannya dijawab tuh kan? Nggak bisa dijawab. Kalau ditanya di mana ayatnya, di luar bangsa Israel Nabi nggak boleh ada. Misalnya Habakuk 5 ayat 3, di luar dari bangsa Israel tidak boleh ada Nabi. Tunjukkan ayatnya, saya baca, itu baru benar namanya. Ternyata nggak ada ayatnya, itu karangan gereja kau. Anjing, babi kau. Setan kau, bikin-bikin ajaran sendiri kau, tai. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya di luar bangsa Israel nggak boleh ada Nabi? Udah kabur dia Nabi. Tidak ada ayatnya. Yang ada itu Israel adalah nabi-nabi sulung. Betul, mereka penulis kitab. Tapi tidak ada ayatnya di luar dari bangsa Israel tidak boleh ada nabi. Karena dikatakan Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Ketika Injil itu disampaikan ke bangsa-bangsa, apakah Tuhan tidak berbicara lagi? Kalau misalnya di posisi Injil diberitakan di India, apakah Tuhan nggak berbicara kepada orang India? Tuhan tetap berbicara. Sama seperti saya kan? Saya dapat penglihatan si bom-bom masuk neraka. Berarti itu adalah nabi. Kenapa Tuhan ngomong sama saya? Ya saya adalah nabi, makanya saya ceritakan. Saya juga mendapatkan penglihatan. Si bom-bom masuk neraka. Berarti nabi itu masih ada. Nabi itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Tetapi nabi yang sulung betul dari bangsa Israel. Tapi nabi-nabi, contoh misalnya 24 tua-tua ya. Naik semuanya. Ajaran baru lagi. Ini adalah ajaran. Kalau lu berani ngatain gua ajaran baru, kita debat di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, panggil seluruh pendeta lo biar gua injak-injak pendeta lo. Kurang ajar kau. Pendeta lo aja nggak ada yang berani ketemu Juma aja ketakutan, mau takut dibunuh. Meatok. Ketemu lu di tanah aja ketakutan. Si kurang. Macam itu kumisnya aja gede. Siapa lagi? Gilbert. Digertak sama Juma, langsung dia cium tangan Yusuf Kala. Gara-gara digertak sama si Juma doang, langsung dicium tangan Yusuf Kala. Lu lihat kemarin si Juma bilang apa sama gua? Bang Luga ternyata ganteng banget, gitu ya. Di masih itu. Biar lo tahu manusia tai. Ajaran baru lagi lo, gua robek nanti mulut kau. Jawab setan. Kau Dajjal. Coba jawab dulu tuh Nabi. Tanya tuh. Coba udah percaya gak Roh Kudus? Mama Yesus. Udah percaya? Mama Yesus. Roh Kudus, Mama Yesus sudah percaya kau belum? Roh Kudus, Mama Yesus. Mama Yesus, kenapa dia? Kenapa? Udah percaya kau Ini belum? manusia Dajjal ini siapa sih yang naikin? Manusia kolor ini ngapain sih naik? Anjing gitu. Itu dia Katolik Nabi, dia saya lihat di PT-PT-nya. Oh, dia Katolik. Iya. Maksudnya kalau dialog baik-baik aja, jangan bercanda-bercanda gitu. Kan gini, kan katanya Nabi udah berakhir. Nabi berakhir itu di Islam. Jangan lu ikut-ikutan Islam. Islam agamanya beda sama agama kita, betul nggak? Betul. Masa Islam berakhir, lu ikut-ikutan berakhir? Kucing kau. Enak aja lu bilang Nabi berakhir. Terus maksudnya kalau Nabi berakhir, terus gua jadi nabi palsu gitu? Itu maksud dia tadi tuh. Ya nggak bisa lah ya. Kucing. Kambing kau. Robek-robek nanti mulut kau. Kalau lo memang lo hebat, ngatain lu gak nabi palsu, coba lo datangin Juma, lo datangin Kristen kan mereka kalau lo mampu.
Nah, lu aja juga ketakutan lari ke Amerika, ada yang lari ke Belanda, ada yang lari ke Hong Kong, takut dibunuh. Bodat. Gue tuh ngomong kasar ini memang harus kasar. Kenapa? Yang gue hadapin ini dajjal. Beda kalau yang gue hadapi Amberly, Nama Rindu. Mana mungkin gue ngomong kayak begitu, orang-orang baik semua. Tapi kalau yang tadi itu udah, kalau di neraka itu udah kelasnya udah lonte. Anak Beelzebul dia Nabi. Udah. Kebanyakan anjing dia sikat sama Beelzebul, jadi tolol otaknya. Pakai bilang nggak ada Nabi lagi. Itu di Israel doang. Tolol emang. Kalau misalnya Nabi udah nggak ada lagi, ya berarti kan misalnya gini, gampang aja sebenarnya. Gue dapat mimpi, ya kan? Gue mimpi, si Uco, si Baluhab jadi kucing dia. Kapan? Tuhan bilang 4 hari lagi dia jadi kucing. Benar, terjadi dia jadi kucing. Ya berarti gue Nabi, karena nubuatan gue terjadi. Betul. Sama seperti misalnya siapa kan? Gue dapat mimpi, gue akan masuk di daftar orang terkaya di dunia. Itu mimpi gue udah 5 kali, ya kan? Kan orang kan bilangnya kan gini, mana mungkin, lu aja masih miskin. Ya tapi lu lihat aja bentar lagi, kalau terjadi berarti gue Nabi ya. Info kalian saya juga. Kau Nabi budak kau. Dapat penglihatan itu sama. Ini siapa sih yang ngomong? Saya. Sebentar, belum gue suruh buka mulut lo. Mana ayatnya? Coba. Budat kau budat. Kamu jawab yang baik. Lo kalau nggak jawab yang baik, lo gue turunin. Kau yang jawab. Di mana ayatnya Nabi hanya dari bangsa Israel, nggak boleh bangsa lain? Tunjukin ayatnya. Kau budat. Kamu tunjukkan ayatnya, kucing. Ditanya baik-baik. Yang kucing. Nanti lo mau gue jadiin lonte, lo mau? Kalau lo mau jadi lonte, gue masukin lo. Persatuan Lonte Neraka ada organisasinya, paguyubannya ada. Grup WA-nya juga ada kok, setan. Anak anjing kau siagian. Harusnya kan begini, Bang Luga, mohon maaf ya, Bang Luga ini kan sebenarnya saya nggak tega bilang Bang Luga nanti palsu. Sebenarnya gini Bang, diam dulu. Lu ngatain gue penjilat karena lo memang menjilat kau. menjilat apa? Orang Islam itu udah menyerah sama gua. Bang Juma ngomong, Bang Luga, Roh Kudus, memang ada ayatnya Roh Kudus perempuan, kami udah nyerah. Terus yang dijilat apanya? Kucing. Penjilat. Kau penjilat kau nggak bilang. Apa yang dijilat? Kau hujat kau di Kristen. Saya sudah mengatakan kepada Islam, siapa mamanya Yesus? Maria Bang Luga. Kubalok kepala kau lontong. Sebentar dulu setan. Aduh, kamu diam dulu, nanti ku campakkan kau. Kan gue bilang sama orang Islam. Islam, iya Bang Luga. Siapa mamanya Yesus, Dek? Maria. Salah kau nak ya. Tempeleng bibir kau. Iya Bang, tempeleng lah Bang. Kau tidak tahu, babi kau. Wah, ini orang mau hujat nih, bukan menjawab. Coba. Kamu tarik napas 3 kali biar ku turunkan kau ke jurang maut. 1, 2, 3. Turun ke jurang maut. Udah main lempar aja Nabi ini. Biarin suruh. Ntar dia suruh naik lagi. Ini si Dajjal naik lagi dia Nabi. Biarin aja, gak apa-apa. Namanya juga hiburan. Ini si bos. Nyamar-nyamar dia Nabi ini. Aku adalah jin dari Timur Tengah. Kau udah percaya belum? Roh Kudus sama Yesus. Masa disuruh percaya? Belum percaya kau ya? Belum. Nah, belum katanya Nabi. Lu baca dia. Jadi si Yusuf ini agama apa nih? Yusuf, kau agama apa? Katolik ya? Dia tertunggal di petok dia Nabi. Oke, jadi kita tanya, wajah Allah Bapa seperti apa? Ada nggak wajahnya Bapa? Kemarin itu belum dilukis wajahnya itu juga. Aduh, ini orang bukannya jawab bener. Oke, kau diam dulu di situ ya. Jadi begitu teman-teman ya. Nabi harus dari bangsa Israel. Sampai hari ini gue minta ayatnya nggak ada. Semua ayat yang dikasih adalah ayat-ayat ambigu. Ya, Nabi sudah berakhir, ditutup oleh si Yohanes. Setelah Yohanes nggak boleh lagi ada Nabi. Kenapa mereka meniadakan Nabi? Supaya si Paus suka-sukanya bikin undang-undang, namanya Magisterium. Contoh, bolehlah cipok-cipokan laki sama laki dinikahkan, terjadilah pedang-pedangan.
itu adalah magisterium. Bolehlah pernikahan sejenis. Apakah itu ajaran Tuhan? Laki sama laki boleh kawin. Makanya gue bilang mereka meniadakan nabi itu hanya untuk supaya mereka bebas mengajarkan ajaran sesatnya. Dibilanglah Roh Kudus bukan perempuan, dibilanglah Tuhan tidak punya wajah. Sekarang kutanya si Amberly ya, Amberly, kutanya sama kau, Tuhan punya wajah nggak? Kemarin di debat, coba silakan kamu jawab. Kalau berdasarkan Alkitab, Allah digambarkan memiliki wajah atau memiliki rupa. Kalau berdasarkan Alkitabnya, Berarti ada kan wajahnya? Allah digambarkan bahwa dia memiliki wajah. Pengakuan Allah sendiri, dia punya wajah nggak? Pengakuan dirinya sebagai pribadinya ngakuin nggak kalau dia punya wajah? Kalau dari ayat Alkitab, iya, ada yang mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa memandang aku tetap hidup. Artinya, Berarti dia punya wajah? berarti dia ada wujud. Yes, ada wajahnya. Tapi kata Tritunggal, Tuhan itu roh dan dia tidak punya wajah. Berarti sama ajarannya dengan agama Muslim. Tuhan tidak memiliki wajah, tidak serupa dengan makhluknya. Silakan. Cek. Bulista racun ya, silakan. Apakah Nabi hanya dari bangsa Israel? Apakah Nabi hanya? Aku mau tanya nih bang. Apakah Allah Islam melihatkan wajahnya atau enggak? Saya agama Kristen, sayur. Aku agama Kristen. Kau tanya ke Kristen sama aku. Kalau kau tanya ke Islam, pergi kau ke rumah sebelah. Oh, tadi bilang Islam. Saya Kristen. Saya tanya apakah Nabi masih ada. Itu yang saya tanya. Kau agama apa? Islam bang. Oh, kira kau Kristen. Oke. Oke, di dalam agama Islam ada nggak wajahnya Allah? Iya. Ada. Tanya. Dulu saya nanya kamu. Saya bukan orang Islam. Loh, aku tanya kamu tanya balik lagi. Ya udah, makanya di dalam Islam mengatakan dia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Iya betul bang. Oh, berarti punya wajah nggak? Punya wajah nggak? Dia punya betis saja dan nunjukkan wajahnya. Saya tanya wajahnya, kok betis pula? Oh, nggak paham dia baru Nabi, belum paham dia nih Kristen. Udahlah, silakan sahabat Kris. Sahabat Kris, silakan. Salam. Apakah Nabi harus dari bangsa Israel? Ini ajaran setan atau ajaran Tuhan? Ajaran anjing atau ajaran anjing gila? Silakan. Kalau di dalam Alkitab bang, Nabi itu harus harus dari bangsa Israel. Jadi nggak boleh lagi ada Nabi dari bangsa-bangsa lain. Itu ayatnya di mana? Di kitab apa? Tidak Ayat boleh. berapa? Ayatnya di mana? Kurobek nanti mulut kau. Ayatnya di mana? Anjing. Jangan main kasar bang. Kalau mau diskusi, ayo. Kamu Ya udah, agamamu silakan. apa? Agamamu Ya udah, apa? silakan. Ya udah, silakan kau jawab. Enggak, Silakan agama kau jawab. kamu itu siapa? Di mana? Bang. Kristen, saya Kalau Kristen. Silakan. Kristen apa bang? Katolik. Karismatik. Mana ada kalau karismatik bang? Bohong kamu itu. Mana ada pernah karismatik Udah mengatakan? jawab lah, nanti aku campakkan lo kau. Aduh. Nah. Jawab silakan. Di mana? Di mana ayatnya? Saya ketinggalan bukunya. Ini saya lagi di rumah teman. Di rumah saya ada itu. Kalau di dalam Alkitab itu ada yang mengatakan di luar Kristen, di luar Israel itu tidak ada nabi. Ada. Ayatnya di mana? Jangan sampai Saya lupa lupa, kau saya katakan katakan kucing. saya Ayatnya lupa. di mana? Kurobek nanti Saya mulut lupa. kau. Jawab. Bang, Kalau kau lupa jangan nanya-nanya kau di sini. Jangan bantai iya. Kalau kau lupa jangan kau jawab. Kalau kamu Ya, mulut kalau kau ke sini. Datang ke sini kalau kau berani. Sebentar. Kuturunkan nanti kau nantang lagi. Saya kan tanya, kalau kau nggak tahu ayatnya, kau diam. Jangan kau ngajarin orang. Bang, saya nggak tahu ayatnya karena saya juga memang calon lontenya Dajjal. Kau ngomong gitu yang jelas-jelas kau ngomong. Saya pengen disetubuhi. Yohanes King. Yang Islam diam dulu. Bos kau aja kemarin barusan sejam yang lalu baru ngomong. Siapa yang melawan Luga, lebih baiklah dia jadi lonte, kata si Juma. Lebih baiklah anusnya ditutup jadi sehingga dia nggak bisa keluar lagi tainya, kata si Juma. Bosmu aja udah mendukung saya. Silakan.
Kau kalau nggak ada ayatnya Nabi cuma dari Israel, jangan ngomong kau. Ya, ini untuk Kristen-Kristen yang di bawah ya. Kalau tidak ada ayatnya Nabi harus dari bangsa Israel, kamu jangan bikin ajaran kau setan. Kemarin si bom itu disalib sampai nangis darah dalam satu penglihatan itu karena menolak saya sebagai nabi. Berarti Tuhan marah loh kalau nabi-nabinya ditolak. Dulu juga Yohanes Pembaptis ditolak. Siapa yang nolak Yohanes Pembaptis? Amberly. Waktu dia menyatakan diri sebagai nabi Israel. Itu yang menolak itu pengajar-pengajar. Si manusia-manusia gembel, pengajar-pengajar sesat ini. Bang Luga, tolong tanyakan Islam bilang Nabi itu apa artinya Nabi itu? Nabi. Kamu agama apa sih? Aku nih campuran ini. Campuran. Terus maksudnya, kau mau pindah ke Kristen? Kalau kau mau pindah masuk ke Titanium. Kalau enggak masuk kau ke neraka sana. Kucing. Campuran lagi kau. Oh yang jelas. Kristen dia tuh Nabi, bukan Islam dia tuh Nabi. Hah? Lama-lama kepotong nanti titik kau di sini. Dengar dulu Bang, yang marah-marah itu kalau santai, slow. Ya udah. Kristen tidak Ya, kau diajarkan sudah untuk mencaci maki. Oh bisa, siapa bilang Kristen tidak diajarkan mencaci maki? Yesus saja mencaci maki ahli Taurat kok. Keturunan ular kau, dajjal kau kata Yesus. Kamu jangan banyak ngomong, nanti ku turunkan kau di sini. Dodong, diam kau di situ. Oke, sekarang si Tria, buka mulut kau Tria. Siapakah kau? Perkenalkan diri kau. Apakah kau salah satu dari lonte dari neraka? Masalahnya malam minggu banyak lonte neraka berkeluaran. Silakan. Tria takut itu. Kurang ajar katanya Nabi udah nggak ada. Ini lu guys, ini penghujat ini nggak perlu diladeni lagi. Saya mau turun. Ini nggak ada ilmu, cuma hanya ilmu penghujat yaitu. Ya udah silakan Islam masuk ini. lewat pintu kamar 13 yaitu lautan api. Ya. Nanti kalau kau ketemu di Lucifer salam ya. Mana? Nabi udah nggak ada. Babi kau, Nabi udah nggak ada, kurang ajar. Setan kau. Kalian mungkin bertanya ya, kok kamu diam dulu, kolor, kamu diam dulu. Aku lagi ngomong, aku lagi khotbah, kau pula nyaut-nyaut. Mungkin kalian bertanya, kok lu gini kasar banget sih? Kita yang kita hadapin itu bukan anak TK, Dajjal, ngerti gak? Ya, santai, selingkuhannya Lucifer. Kok santai sih? Ya wajar kau lonte ya, makanya kau santai. Ya, kau udah jadi iblis. Oh, apaan sih santai? Ku tutup nanti kulakban mulut kau santai-santai. Iya. Wah, bisa pelan nih. Gini aja Bang, santai-santai aja. Ayo naik. Manusia Dajjal, cepetan naiknya. Yuk, yang merasa diri lontenya Lucifer, yang sering mengajar-ajarkan sesat, Udin Petot, yuk naik. Ini selingkuhannya Maria Marguela Nabi. Yohanes King of Paris. Diam kau. Kau yang diam bordong. Kamu nih muncul sembarang aja, kamu nih moncong. Oh yang sembarang tolol pakai bilang Nabi nggak ada, idiot anjing. Kan mata Nabi bodoh. Aku siapa saja deh komen udah jelas. Ya silakan. Kau diam dulu. Kalista Racun, kau diam dulu. Ini kita terima dulu nih. Siapa tahu ada makhluk dari. Ya, silakan. Saya bukan dari Kristen, saya bukan dari Islam. Ateis ya Bang. Saya nggak percaya ada agama. Bukan saya mencari agama. Iya berarti ateis. Islam. Udah. Ya agama kamu pindah. Yuk masuk ke gereja kami biar kau nggak diterima nggak ini? Diterima masuk ke Oke ya. Enggak gini Pak Luga, diterima nggak ini kalau diterima? Yang penting kau ikutin ajaran kita, Roku. Jadi boleh dijelaskan. Jadi terimalah, yang penting percaya. Yang penting jangan bandel. Yang penting jangan bandel, jangan banyak ngomong. Bang Lewi, saya mau bertanya gitu. Iya, yang penting jangan bandel. Syaratnya. Iya, boleh kan? Ya boleh. Oke. Silakan. Saya waktu untuk berbicara ya. Silakan. Pak Luga, boleh nggak dijelaskan apa namanya doktrin dan dogma agama Pak Luga itu gimana sebenarnya? Soalnya saya ini dari tadi saya bilang kan saya nggak punya agama gitu. Tapi agama orang tua apa? Agama orang tuamu apa? Ya mereka juga sama Pak. Apa agama orang tuamu? Nggak punya. Kristen. Enggak, maksudnya orang tua dari orang tuamu. Di KTP-nya tulis apa? Status keluarga negaraannya kan biasanya ada dong. Status agama. Oh, orang tua dari orang tua.
Apa? Orang tuamu, KTP-nya apa? Nggak ada di Indonesia nih, ateis nggak ada. Yang Iya, ditanya- KTP kamu juga apa statusnya KTP kamu juga? Kamu orang tua kamu. Jangan nyamar-nyamar, Kalau cuman- nggak usah nyamar-nyamar. Kalau cuman dipajang untuk dilabeli di KTP, ya cuman ini Pak, cuman Kristen. Susah kali lah kamu bilang Kristen Islam apa sih? Oke, Kristen. Oke, saya udah paham. Tapi kan nggak Saya udah paham. Kristen. Jadi, iya, saya udah paham. Jadi saya jawab ya. Ajaran Kristen Tritunggal Titanium ini adalah ajaran yang paling murni dari kekristenan. Ya. Ya gimana itu Pak? Saya itu dari karismatik. Jadi dari karismatik ini mengerucut lagi, lebih dahsyat. Jadi karismatik ini ajarannya udah beda dengan Protestan. Tetapi di tengah-tengah karismatik harus ada seleksi terakhir. Hasil dari seleksi terakhir dari karismatik, inilah yang disebut Kristen Tritunggal Titanium. Ini udah seleksi Gimana terakhir. itu Pak? Karena ketika muncul ajaran karismatik, tentu kan ajarannya adalah mengajarkan Nabi masih ada. Tetapi ketika Nabi itu muncul di karismatik, orang-orang karismatik sendiri pun tidak sanggup menerima ajaran yang murni, sehingga mereka juga harus hancur setengah. Maka berdirilah Tritunggal Titanium. Jadi Tritunggal Titanium inilah yang benar-benar persis menurut Alkitab, yang sesama dengan Alkitab. Ajarannya adalah Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Allah Bapa adalah laki-laki, Roh Kudus adalah Tuhan perempuan. Itu dasarnya. Itulah basic dari ajaran yang sempurna. Karena kenapa? Karena seluruh agama di dunia ini itu ingin menghilangkan jenis kelamin Tuhan. Padahal itu Tuhan itu cowok sama cewek. Bentar Pak. Tritunggal itu apa Pak artinya? Tritunggal itu adalah 3 Tuhan, 1 keluarga. Jadi Tuhan itu ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu ayahnya, Roh Kudus itu adalah ibunya, Yesus itu adalah anaknya. Makanya Tritunggal Titanium, Tritunggal, 3 Allah, 1 keluarga. 3 Tuhan. Mohon maaf Pak, maaf ya. 3 Tuhan atau gimana Pak? Kurang jelas. Iya, 3 Tuhan. Jadi Allah Bapa itu Tuhan. Allah Bapa ini kelebihannya dia pintar, cerdas. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus ini kelebihannya dia sumber dari kekuatan. Jadi Allah yang ketiga, yaitu Yesus Kristus, itu adalah sumber cahaya. Jadi mereka itu saling membutuhkan. Yang sumber kecerdasan ya Bapa itu butuh cahaya, sumber. Saya cas HP dulu. Iya silakan. Iya silakan. Iya. Jadi Allah Bapa itu adalah Tuhan yang tertinggi, yang kedua istrinya yaitu Roh Kudus, yang ketiga anaknya Yesus Kristus, itu anak satu-satunya. Jadi 3 Tuhan 1 keluarga, seperti itu. Berarti nggak bisa disebutkan bahwa 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Bisa, jangan 1 Tuhan. Kita tidak penganut 1 Tuhan. Kita penganut 3 Tuhan, selesai, titik. Tapi 1 keluarga, bukan 3 cowok. Saya agak ragu gitu untuk masuk ke agama Bapak karena ya udah silakan kau buka pintu di kamar belakang, ada pintu menuju neraka, silakan kau pergi. Lo kalau kau nggak suka silakan kau lewat pintu belakang. Gini Pak, Nyamar-nyamar dia Nabi, nyamar. Saya bukannya nggak suka, tapi orang-orang itu kalau menyebarkan agama itu, menurut pengalaman saya, tapi saya nggak pernah loh menyebarkan agama. Orang-orang biasa datang ke rumah saya berkhotbah, tapi saya tolak. Maksudnya gini Pak, janganlah membentak Pak. Itu saya tidak membentak. Saya kan cuma mengatakan 3 Tuhan 1 keluarga. Saya nggak ada ngatain kamu maki-maki kamu loh. Yang tadi saya maki iya. Pas bilang titik gitu. Lu masa kau gitu aja kau langsung baper, langsung kau mewek? Emang kau banci? Bukan Pak, saya bukan banci, cuman ya udah, masa gitu aja kau marah? Gitu, Pak. Ya memang lain di sini. Kalau kamu yang lembut-lembut kau pergi kau ke sana, masih ada orang lain. Beda karakter. Nah, kau udah tahu karakter. Udah. Saya ingin tanyakan kepada Bapak. Gitu. Ya udah, tapi kau jangan ngatur-ngatur kau di sini. Kalau kau nanya-nanya, jangan kau ngatur. Bapak harus minta lembut, nggak bisa. Bukan kau yang ngatur di sini. Kau, aduh, kuturunkan gue juga kau kurang ajar. Kau disuruh nanya, bukannya kau nanya. Diam dulu kau. Silakan yang lain. Saya mau nanya Bang, Helman. Iya. Silakan. Tadi kan Abang bilang Bapak itu Tuhan Bapak, kemudian istrinya Roh Kudus, ya. Anaknya Yesus. Terus Maria itu gimana Pak? Maria itu ciptaannya Yesus itu. Babu itu. Jadi bukan ibunya. Masa Tuhan mempermamak manusia? Otakmu ada di mana sih? Kan dia yang melahirkan Pak. Walaupun Yesus lahir dari Maria, Maria itu tetap ciptaannya.
Oh, jadi cuma lewat aja gitu ya? Apa? Iya, cuma lewat aja, lewat dari perut. Maria itu ciptanya Jadi Yesus. perut itu lewat aja. Mama angkat boleh karena dia ya numpang lewat doang. Makanya bilang mama angkat aja, bukan mama kandung. Mama kandung Yesus itu Roh Kudus, itu yang jelas, yang pasti. Wajar dong, Roh Kudus kan Tuhan. Itu dong yang harus mama. Karena anaknya Tuhan, anak Tuhan, mama Tuhan, masuk akal itu enggak? Masa mama Tuhan, mama manusia, anak Tuhan, nggak masuk akal. Tapi kalau Maria mama angkat bisa, boleh-boleh aja. Maria bunda angkat, mama angkat silakan. Ya. Anda agama apa? Hilman agama apa? Turun. Nggak kuat mentalnya. Pak Luga, boleh saya belajar dengan Bapak? Iya, kamu nanya, kamu jangan baper. Kamu nanya aja. Kalau kamu baper, saya turunin kamu sekarang. Baper mulu, Cak. Di sini room bertanya, bukan room curhat. Nggak ada waktu untuk curhat di sini. Silakan. Tanya aja. Saya pernah dengar Pak Luga masuk TV Ya, One. silakan. Pada saat mengatakan bahwa Muhammad itu adalah neraka, itu kan di TV One kan sudah lama. Kalau bahas-bahas itu nanti orang Islam nggak ada di sini. Nanti kamu disangkanya menghujat. Silakan. Kamu tanya yang lain aja. Kira-kira Bapak mempunyai penglihatan atau gimana? Si tolol ini. Mancing-mancing ntar orang Islam marah. Nick, di sini udah bilang lu Kristen. Nick. Silakan Nick. Iya. Katolik, Protestan, Ortodok. Saya Muslim ya. Nggak apa-apa. Muslim. Silakan. Mira, tanyalah. Ya. Bang Luga, kira-kira ketika kita di surga nanti, apakah kehidupan di surga dan di bumi bakal sama, Bang? Sama. Makan, minum, jalan-jalan, naik mobil, bertuhan ke gereja. Tapi lebih enak di mana, Bang? Di mana di surga, Bang? Di surga lah. Surga kan kekal. Kalau bumi kan lo cuma 70 tahun, tabrak mobil, lo kelindas truk, mati lo. Kalau di surga kita hidup kekal. Jadi kebaikan yang harus kita capai agar bisa sampai ke surga itu kira-kira berapa tahun, Bang? Atau berapa banyak, Bang? Kamu nanya yang berbobot dong, nanyanya. Abang kan Nabi, udah kesana. Yang jelas Abang lebih tahu lah. Udah. Terus kalau Islam kau tanya yang lain kira Nabi ini kan Kristen ini. Kan kita bicaranya surga ya, Bang. Ya udah, Bang. Kan tadi udah saya jawab kan, di dalam surga ada rumah, ada mobil, ada malaikat. Kemarin jadi kalau di surga tingkat 3, malaikat-malaikat itu melayani kita seperti seorang pembantu melayani tuannya. Jadi misalnya kita dibikinin kopi, kita disiapin baju, semua dikerjain gitu. Jadi kita dilayani seperti raja oleh malaikat-malaikat. Ada yang jual pertama nggak, Bang? Alhamdulillah saya dapat berkah ketemu sama Nabi Luga gitu. Alhamdulillah, makasih Bang penasihatannya, Bang. Oke. Silakan. Ada mobil, ada jual pertama nggak di surga, Bang? Ada aja. Kan di surga kan semua ada. Mau bensin, mau listrik, mau apa ada. Terus yang buatin kita kopi di sana siapa, Bang? Malaikat. Kemarin si Dean orang Islam mimpi dia. Bang Luga, aku mimpi, Bang. Apa mimpimu? Abang duduk seperti raja, lalu malaikat-malaikat melayani Bang Luga. Ada malaikat yang nyiapin teh. Jadi gua duduk, malaikat kasih teh sama gua untuk teh. Ngeri kan? Malaikat yang melayani gua kan? Ngeri gak? Ngeri gak? Woi, Udin. Hah? Ngeri gak? Ngeri apaan? Orang yang mimpi banyak makan kecubung. Si Borjong anak dia jadi mau jadi lonte kayaknya. Lanjut yang lain. Rut, silakan Rut. Sana siapa ya. nih? Rut, monitor. Dibuka mute-nya, Rut. Anthony Zero, apa mimpimu? Silakan kasih. Kamu ketik mimpimu apa? Nggak lanjut dulu, nyimak dulu. Iya, oke ya. Jadi gini loh ya. Jangan kalian mau ditipu oleh anjing-anjing gereja. Apa itu? Anjing-anjing gereja adalah seperti bom-bom, Sopiato, Edis TV. Itu mengajarkan Nabi nggak ada lagi.
Kenapa si Edis TV sekarang udah menjadi menggembel di Amerika? Dia kemarin bilang, saya nggak kuat tinggal di California karena biaya di California terlalu tinggi. Loh, katanya kau udah butter kelas dunia, masa kau tinggal di California aja kau nggak mampu? Gimana kau mau tinggal di surga? Di California aja katanya biayanya ketinggian. Suruhlah manusia-manusia tai itu mendanai kau, biar kau tidak kemahalan biaya di Amerika. Betul nggak, Naraya? Si Edis katanya tinggal di Amerika biayanya ketinggian. Kan ada kan donatur-donatur tai yang mendanai dia. Donatur apa? Donatur penjual narkoba. Selamat malam, Bang Nabi. Silakan, masa? Lanjut Bang, lanjut dong ke. Kalau kau nggak punya dana tinggal di Amerika, minta ke setan duitnya, setan. Apa Edis? Aku mau minta duit, aku mau tinggal di Amerika, kurang biaya kos-kosanku. Boleh nggak ku minta? Tapi si setan bilang ini, ya udahlah kau jadi lonte dulu lah, Edis, biar semangat kau katanya. Setan, kau kenapa lagi? Abang kan nabi. Kamu kenapa? Ya kan ini mau nanya, abang kan nabi. Betul. Ya, transferin dong. Iya terus kan. Lah kau dajal ngapain pula aku transferin kau? Kecuali kau bertobat. 1 juta lagi mau. Kau minta bapak kau sama Lucifer lah sono. Lucifer. Ku minta dulu duit sama kau, kata Lucifer. Iya nak, tapi kau mau nggak aku tusuk dulu pantat kau sekali sampai kau bunting. Nah. Kau minta duit dana sama Lucifer. Ini yang naik khusus yang bertanya, kasihan tuh yang di bawah. Enggak, sebenarnya ngobrol sama abang seneng kok, seneng. Buat iya makanya kau jangan ngejek-ngejek. Ketawaan. Enggak ngejek bang, cuman buat hiburan mumpung malam minggu kan. Ada si Yahweh, si manusia warnes. Nabi udah nggak ada, gigi kau lah. Kalau Nabi udah nggak ada, terus nanti kau makannya dari mana? Kolor. Nabi-nabi yang lain juga nggak makan, nanti kau bikin. Sempak, emang cuma kau aja yang pendeta yang mau makan. Borjong kau. Islam gak usah naik. Karena si Juma sendiri udah bilang, jangan lawan Luga, nanti kau pantat kau nanti ketutup anusnya katanya. Sampai kau nggak bisa berak. Si Juma bisa aja. Dikutuk Bang Luga nanti anusmu udah nggak berlobang katanya. Nggak tahu lah gue bahasanya dia. Jajar berjebul Nabi. Iya loh, Nabi udah nggak ada. Waduh. Kalau gue ketemu, nanti kalau gue gebukin nanti repot ya kan. Kalau Nabi udah nggak ada kan berarti kan Tuhan udah nggak bisa ngomong lagi sama kita. Iya kan? Otomatis kan nanya pendeta kurang ajar itulah, spesies pendeta Dajjal itu. Betul nggak? Betul Nabi. Gue ngomong kayak gini di depan pendeta pernah loh. Gue ngomong kayak gini, gue nggak ngomong kayak gini doang. Gue di depan pendeta gue ngomong. Berarti kalau nggak ada Nabi, berarti muncung kau dong berarti yang jadi dapat duit tiap hari ya, kurang ajar. Kenapa jadi kau bilang Nabi nggak ada? Manusia gembel saya bilang sama pendetanya. Diam pendetanya. Enggak bang, abang Nabi gitu. Bener loh, aduh lo nggak percaya. Gua itu banyak kenal pendeta. Waktu gua masih pemusik kan, gua kan pemain bass kan, jadi gua banyak kenal pendeta kan. Nah sekarang ketika gua jadi nabi kan, pendeta-pendeta itu kan nanya sama gua, terus ayatnya di mana? Nabi udah nggak ada. Nggak ada juga sih ayatnya. Nah terus menurut gua nabi bukan? Abang bukan nabi loh. Kan gua berdua dapat penglihatan. Penglihatan gua kan terjadi. Jadi nabi gua bukan. Gua bilang, Dajjal kau gituin. Nggak ada pendeta yang berani lawan gue. Itu udah ketemu loh pendeta-pendetanya sama gue. Karena gue sendiri pun kan tahu sendiri, teman-teman gue juga kan tukang pukul semua, takut juga mereka. Tukang bunuh orang semua, mantan-mantan. Si Isak aja teman gue, tukang pukul nomor 1 di Blok M. Oce, tanya aja, Oce Patiasina di Blok M itu. Semua kenal itu. Gue kalau jalan sama dia, semua pengamen pada cium tangan. Gue bilang, kamu nakal kamu. Jadi bukannya gue sok jago ya, tapi artinya memang kita ini benar gitu loh. Nabi udah nggak ada, Nabi udah nggak ada. Kenapa kepala lu aja yang nggak ada?
Bang, kepala saya udah nggak ada. Ah, lu ngomong gitu dong, masa aku bilang Nabi udah nggak ada? Setan kau. Si Bom itu kalau di depan gue jambak rambutnya. Rod, udah ada pertanyaan, Rod. Ini ada Juliet. teman kita yang baru bergabung, Juliet. Selamat malam. Aku ada pertanyaan. Ya, silakan. Apa itu, Rod? Jadi apakah Tuhan itu menjadi 3 pribadi yang terpisah gitu? Betul. Misalnya gini. Saya kasih contoh ya. Suami istri menikah, hamil lah, lahirlah seorang anak. Mereka terpisah nggak? Ayah, ibu, Terpisah anak itu itu menurut pikiran manusia. Itu terpisah menurut pikiran manusia. kamu kan ditanya suami, ayah dan ibu dan anak itu terpisah nggak? Jawabnya terpisah. Nggak usah menurut pikiran setan. Nggak usah ngomong kayak gitu. Semua juga di sini manusia. Ya. Kau bikin bahasa yang jelas. Berarti gini loh. Berarti Tuhan itu bukan satu lagi, menjadi 3 gitu. Jadi gini, Adam dan Hawa, Kejadian 1 ayat 7, diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaannya, Adam dan Hawa itu terpisah apa enggak? Terpisah. Ini Tuhan. Yang bilang Adam Tuhan siapa sih? Ya kan manusia, dia terpisah. Bukan karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah adalah manusia dan perempuan. Sebentar, kau jawab. Gini, kau diam dulu. Nanti kau jawab setelah saya selesai bicara. Adam dan Hawa itu terpisah. Tapi walaupun terpisah, Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Setelah dia keluar dari tulang rusuk Adam, dia terpisah. Jadi jawabannya terpisah. Silakan. Buka mic-nya. Oke, jadi menurut kita ini Tuhan itu ada 3, bukan 1. Ada 1. Jawaban yang benar adalah Tuhan itu 3, bukan 1. Sementara Yesus berkata begini, tak seorang pun dapat mengakui kepada dia Tuhan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Udah belum pertanyaannya? Udah ya? Pemain lama wajah baru ini ya, Rod ini ya. Gini. Tidak mungkin seseorang menyembah kepada 2 Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus itu tunduk nggak kepada Bapa? Tunduk. Roh Kudus tunduk nggak kepada Bapa? Tunduk. Kita mengakui, sebentar, kurobek pula nanti mulut kau. Anjing nih setan ini. Ya lanjut. Kamu diam dulu. Yesus itu anaknya Bapa. Roh Kudus itu mamanya Yesus. Ada yang salah di situ? Ada yang salah nggak? Kalau Yesus orang tuanya, Yesus punya orang tua, salah nggak? Jawab. Yesus kalau dia punya kedua orang tua, salah nggak? Si Dajjal ini bukannya menjawab. Yesus itu punya kedua orang tua. Makanya ada ayat, hormatilah ayah dan ibumu. Siapa ayahnya? Allah Bapa. Siapa ibunya? Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, barang siapa menghujat manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Jadi itu Roh Kudus itu siapanya Yesus? Kalau Allah Bapa bapaknya Yesus, Roh Kudus siapanya, Ruth? Jawab, Ruth. Kalau kau nggak jawab, kau turun kau. Namanya. Siapa Roh Kudus itu? Siapanya Yesus? Namanya. Woi, si kucing ini. Jawab. Nggak mau jawab, udah kau turun aja. Silakan yang lain. Si kolor baru digituin aja udah takut mental kau. Makanya kau jangan mau menyembah Dajjal. Silakan, Marta. Apa sih namanya nih? Marta. Enggak, ya aku masuk denger apa ya, cari Bang Luga aja. Aku dengerin Bang Luga aku seru. Asik-asik aja Bang Luga, ada seru-serunya. Lanjut aja, Bang. Jadi kalau dibilang Tuhan 3, iya. Aturnya karena kalian turun silakan. Kataan Yesus. Ya kalian sudah ya udah turun. Pergi kau ke neraka sana. Aduh, Mita. Oh, si Mita. Mita hamar dia. Aduh, ini ada agen Mossad di atas ini. Agen Mossad di atas ini. Si Mita, aku kupikir apa mirip-mirip suaranya sama si Mita. Kenapa jadi begitu ya? Jadi Tuhan 3, ya emang Tuhan 3. Siapa aja? Ayahnya, ibunya, anaknya, selesai masalah. Kalau kau bilang Tuhan 1,
berarti Tuhan itu jadi tidak berkelamin jadinya. Satu, dia cowok. Kalau dia nggak ada, kalau dia cuma satu, siapa pacarnya? Kesepian lah Tuhan itu. Ajaran setan aja kalian ajarkan. Ini lama-lama nih pendeta nih, gua. Silakan, pertalite. Buka muncungnya, buka muncungnya. Silakan. Kayaknya mau jadi lonte juga. Apa? Selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Silakan Bang. Apa yang mau ditanyakan? Abang dapat gelar nabi itu dari mana, Bang? Bang. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Dari King of King, Lord of Lord, Yesus Kristus. Gimana kondisinya Abang dapat gelar itu? Gini loh, kan di Efesus 4 ayat 11 kan dibilang untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, Tuhan memberikan sebagai rasul, pertama, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai gembala, pengajar dan guru, penginjil dan guru. Berarti kan Tuhan memberikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus harus ada 5. Coba Anda bayangkan kalau seseorang berjalan tanpa mata, apa nggak kurang ajar? Apakah dia nggak jatuh ke dalam jurang? Gereja itu butuh nabi. Kalau nabi itu ibarat kata mata. Dia jalan, sosok ganteng, tapi buta. Apa nggak dia tolol itu? Kalau nggak ada nabi, tahu dari mana kalian bahwa ajaran gereja itu benar? Tolol. Dibilang Tuhan tidak berkelamin. Dari mana kau tahu? Kalau nggak ada nabi yang mengasih tahu ke kau, Tuhan kok tidak berkelamin? Tuhan netral, Roh Kudus netral katanya. Kelaminnya nggak ada. Kenapa nggak gimana kalau kelamin kau kupotong? Anjing kau. Jawab, tolol. Enggak, itu pertanyaanku, Bang. Apa? Abang udah dibilang dari mana gitu loh maksudku. Saya dipersiapkan jadi rasul sudah dari kandungan. Tuhan bilang saya duduk di antara 24 tua-tua, 24 rasul akhir zaman. Kapan Tuhan mengatakan itu? Kau nggak perlu tahu lah si tolol, kau jawab pertanyaan yang bagus dong. Kapan? Ku kasih tahu pun nggak ada gunanya buat kau. Tai juga kau. Ya karena kau nanya yang benar. Nggak perlu kau tahu. Silakan. Tanya yang bagus-bagus saja. Apa? Kapan lagi nanya ya? Ngapain pula kau tahu? Kau juga nggak aku kenal. Ngapain pula kau nanya-nanya? Apa urgensinya kau nanya-nanya? Ya biar aku mengakui abang itu sebagai nabi gitu. Kan sudah aku bilang, aku sudah dipersiapkan sejak dari kandungan. Tuhan Yesus menampakkan diri ke mamaku. Lalu Tuhan bicara, aku itu rasul dan nabinya. Terus apa lagi? Berarti melalui lah gitu ya. Bukan cuma melalui mamaku aja, banyak nabi-nabi juga bersaksi tentang aku dan diperlihatkan penglihatan dan mimpi. Aku pernah berdoa, didatangin 7 malaikat. Udah, Bang. Ya udah. Silakan yang lain. Kau udah percaya belum Roh Kudus perempuan? Kau udah percaya belum Roh Kudus itu laki apa perempuan? Ya belum percaya lah, karena kan abang Oke, Kejadian 1 ayat 27. Perempuan dan laki-laki dan perempuan diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Berarti perempuan itu gambarnya siapa? Kalau berdasarkan ayat itu. Segambar dibilang. Ya, berarti perempuan gambar. Berarti berarti perempuan itu segambar dengan Allah. Berarti ada nggak Allah yang rupanya seperti perempuan? Ada nggak? Berarti dari situ harusnya ada gitu ya? Harusnya ada, karena perempuan itu udah jadi orangnya. Katanya perempuan itu gambar dia, gambar Tuhan katanya. Sekarang pertanyaannya, siapa Tuhan yang perempuan? Jawab. Bapak nggak mungkin, Yesus nggak mungkin, karena dua-duanya cowok. Berarti satu lagi siapa? Yes, itu jawab. Iya. Gereja abang di mana nih? Begitu. Di Medan ada. Apa? Di Medan ada nggak gereja? Ada. Kita lagi buka gereja di seluruh dunia. Di mana? Di Medan, di situ ada tanahku 5 hektar di daerah Tapal Utara. Di Belawan ada lagi tanah kami, dan tanah-tanah itu akan kami dirikan gereja. Oh, maksudnya yang sudah berdiri, Bang. Yang sudah masih di Jakarta Bekasi.
Oh, masih Bang, jauh. maaf, Jauh, maaf, ya. izin Bang. Sebentar Bang, Perserai, sebentar. Ya. Bang Luga, maaf. Itu Ya, silakan. ada katanya Bang Malikil mau naik tuh, tolong kasih tempat buat Bang Malikil. JO kan udah hancur nih, guru-gurunya ini, donatur-donatur maupun jemaat-jemaatnya udah kocar-kacir. Nah ini sekarang gurunya yang mau kita Suruh dia muti, siapkan yang mana? Bang Malikil naik, Bang Malikil. Suruh dia muti Nabi. Kayaknya dia udah mau minta gabung sama King of King nih, Bang Luga. Ya suruh Ini semua udah Mana masuk. Bang Malikil naik? Sudah. Naik. Sudah. Berarti cuma di Siapa Jakarta. tahu masih ada waktu buat Bang Malikil nih, Bang. Sudah bergabung semua di sini ke Titanium. Mana Bang Malikil? Itu tadi ada yang tapping bilang Bang Malikil mau minta gabung, mau minta naik tuh. Mana Bang Malikil, tolong. Ajukan permintaan itu. Bang Malikil, ajukan permintaan Bang Malikil. Jangan malu-malu. JO udah hancur ludes. Gembalanya maupun donatur-donaturnya udah kocar-kacir. Donatur-donatur udah mau dianiaya sama jemaat-jemaat sendiri. Ya, JO kapalnya udah pecah ya. Nah, jadi yang mau bergabung Titanium silakan. Buat domba maupun guru-gurunya atau donaturnya silakan. Merapat ke Titanium silakan. Karena kita mau merebut bangsa-bangsa.